Darel menatap rumah panggung milik orang tua Kezia dengan perasaan tak menentu. Terbayang dengan jelas di benaknya akan pertemuan pertamanya dengan Kezia di sini saat orang tua Kezia meninggal beberapa waktu lalu. Dan sekarang, ia kembali untuk mengantar Kezia yang kini berstatus istrinya itu pulang kampung. Ini bagai mimpi buruk yang menjelma jadi nyata. Bahkan di dalam mimpi pun Darel tidak berharap kembali ke sini. Entah apa yang merasuki dirinya hingga rela meninggalkan pekerjaannya demi mengantar Kezia pulang. Sekretarisnya bahkan mendesis kaget saat disuruh membatalkan pertemuan penting dengan salah satu relasinya hari ini. Hal yang hampir tidak pernah ia lakukan. "Silakan masuk, Darel," ujar Kezia pelan. Lamunan Darel buyar. Terlihat Kezia sudah membuka pintu rumah. Darel melepas sepatunya dan melangkah masuk. Debu-debu yang berterbangan begitu tersapu angin, membuatnya bersin-bersin. Ia mengumpat kecil. "Maaf, banyak debu karena lama tidak ditempati," kata Kezia pelan sambil menatap Darel dengan sorot meminta maaf. Darel mendesis jengkel. Bila dengannya, Kezia tidak bisa santai dan selalu terlihat tegang, tidak seperti saat bersama Raymond. "Duduklah," kata Kezia sambil menunjuk sebuah kursi yang terbuat dari kayu yang terletak di sudut ruang tamu di dekat jendela. Darel tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap jijik pada kursi yang pastinya juga berdebu dan akan mengotori celananya yang mahal. Seperti mengerti pikirannya, Kezia menuju ke arah kursi tersebut dan membuka jendela. Lalu ia meraih kemoceng yang tergantung tidak jauh dari jendela dan mulai mengibas kursi. Dalam semenit, kursi itu sudah bersih. Angin segar mulai bertiup masuk melalui jendela yang terbuka, membuat rambut Kezia yang indah tergerai melambai-lambai. Seketika Darel terpana. Sekali lagi dadanya berdebar aneh. Kezia terlihat sangat cantik bak dewi turun dari langit. Darel terpesona. "Sudah aku bersihkan," kata Kezia pelan. Darel masih menatap Kezia tak berkedip. Mengapa sejak awal ia tidak melihat kecantikan Kezia? "Darel?" Iya," sahut Darel gugup. Tersadar dari keterpanaannya. Dengan langkah lebar, Darel berjalan menuju kursi tersebut, namun bukan duduk. Ia memilih berdiri di dekat jendela untuk menenangkan debar di dada. Pemandangan di luar cukup membuat Darel bernafas lega. Terdapat pohon jambu air yang sangat besar di halaman. Darel yakin pohon jambu air itu sudah tua. Putik-putik bunganya terlihat sangat banyak. Sebagian sudah bermekaran. Darel menarik nafas panjang, berusaha menghirup aroma wangi bunga jambu dan udara segar di kampung. Seketika tubuh dan pikirannya menjadi rileks. Di belakang Darel, Kezia tersenyum tipis. "Jika kamu sudah selesai, kita pulang," kata Darel dengan nada datar sambil menatap langit sore yang terlihat mendung. Keduanya sedang duduk di sebuah kursi kayu di bawah pohon jambu yang ada di depan rumah Kezia. Tentu saja, mereka tidak akan menginap di sini, bukan? Ini kampung, tidak ada AC, dan pastinya sangat banyak nyamuk. Kezia menatap Darel ragu. "Aku ingin berada di sini untuk beberapa hari lagi, Darel. Kamu pulang sendiri ya. Terima kasih sudah mengantarku," kata Kezia sopan. Jawaban Kezia membuat Darel mendesah jengkel. "Bagaimana mungkin kamu berani tinggal di rumah gubuk ini sendirian?" tanya Darel dengan nada kesal. "Aku tidak apa-apa. Aku bisa menginap di rumah saudaraku yang ada di sekitar sini," jawab Kezia sambil menunduk. Darel mengerang gusar. Ia masih ingat alasan orang tuanya segera menikahkan mereka. Karena gadis itu tidak memiliki saudara. Kezia pasti berbohong untuk mengelabuhinya. "Aku tidak mengizinkanmu tinggal di sini sendirian," kata Darel tegas. Entah dari mana, rasa khawatir menyeruak masuk ke dalam hatinya. Tentu saja ia cemas istrinya yang cantik tinggal sendirian di rumah gubuk. Bagaimana jika malam-malam ada pria jahat masuk ke rumah dan memaksa menggauli Kezia? Darel sungguh tak mau itu terjadi.
Ia sendiri belum meniduri istrinya. "Darel, aku masih ingin beberapa hari di sini. Tolong mengerti," ujar Kezia frustasi. Ia tidak takut tidur sendiri. "Kita sudah menziarahi makam orang tuamu. Itu kan tujuanmu pulang?" tukas Darel jengkel. Belum sempat Kezia menjawab, perhatian mereka beralih ke tetes-tetes air hujan yang mulai turun. Makin lama makin lebat. Darel dan Kezia sontak berdiri, lalu berlarian memasuki rumah. "Hujan lebat," desis Kezia pelan. "Jalanan pasti licin. Sebaiknya kamu pulang sebelum banjir, Darel. Tanah di sini rendah dan mudah tergenang," kata Kezia sambil menatap Darel dengan tatapan cemas dan memohon. Darel mendengus tak senang. Ia sudah mengorbankan waktu untuk mengantar istrinya pulang kampung dan sekarang ia diusir. Hebat. "Aku akan menginap di sini malam ini," putus Darel akhirnya. "Besok pagi-pagi kita pulang. Aku harus kerja," kata Darel kesal. "Darel, aku tak mau dibantah." Malam kian larut. Hujan masih setia mengguyur bumi. Bahkan angin kencang bertiup tanpa henti membuat hawa rumah menjadi sangat dingin. "Kamu tidur di ranjang, aku akan tidur di bawah," kata Kezia sambil membuka pintu kamar dan mengajak Darel masuk. Darel menatap ke dalam kamar. Terlihat satu buah ranjang tua berukuran kecil berhiaskan kelambu kusam. Seketika Darel bergidik. Ia tidak mungkin bisa tidur di ranjang itu. Darel melirik ke sekeliling. Tidak jauh dari ranjang, terlihat tikar yang terbuat dari anyaman daun pandan tergelar di lantai. Apa maksud Kezia? Dia akan tidur di sana. "Aku tidur di luar aja," kata Darel sambil berjalan keluar dari kamar. Ia lebih memilih tidur di lantai kayu daripada di kamar dengan ranjang berkelambu menyeramkan itu. "Di luar banyak nyamuk dan sangat dingin," kata Kezia sabar. Langkah kaki Darel terhenti ketika hatinya membenarkan perkataan Kezia. Di luar pasti banyak nyamuk. Akhirnya dengan wajah jengkel yang tidak disembunyikan sedikit pun, Darel berbalik dan kembali masuk ke kamar. "Kamu tidur di ranjang, aku di sini saja," kata Darel sambil menunjuk tikar yang sudah tergelar di lantai. "Banyak nyamuk di sana," kata Kezia keberatan. Hari sudah malam dan sedang hujan. Ia tidak bisa pergi membeli anti nyamuk. Karenanya Kezia rela jika ia yang digigit nyamuk bila tidur di lantai. Asal bukan Darel. "Tidak apa-apa," balas Darel keras kepala. Kezia menatap Darel sejenak lalu mengangkat bahu. Ia meraih saklar lampu dan mematikannya, menggantikan dengan lampu yang lebih kecil dan redup, lalu naik ke atas pembaringan. Seketika suasana kamar menjadi remang-remang dan hening membuat Darel mengumpat kecil karena merasa tidak nyaman. Ia berbaring di atas tikar dengan perasaan tersiksa. Ranjang empuk dan kamar mewahnya di kota membayang di pelupuk mata. Akal kurang sehatnya telah membuatnya terjerat di sini. Tapi untung saja ia memilih mengantar Kezia. Jika tidak, bisa dibayangkan apa yang akan terjadi antara Kezia dan Raymond dengan situasi seperti ini. Hening dan dingin. Darel membalikkan badan. Gelisah. Dalam suasana kamar yang remang-remang, terlihat tubuh Kezia yang berbaring miring menghadap dinding. Pinggul Kezia terlihat sangat berisi dan sensual, yang seketika membuat sesuatu di pusat diri Darel berontak. Darel menahan nafas, antara jengkel dan mulai terpancing membayangkan hal-hal penuh gairah. Diam-diam ia mengumpat dalam hati menyadari api gairahnya yang tiba-tiba saja menyala dan membara dalam dinginnya malam. Darel memejamkan mata untuk meredam gairah. Berharap rasa lelah mengendarai mobil bisa segera melelapkannya. Tapi suara dengingan nyamuk sangat mengganggu. Belum lagi terasa gigitan kecil di beberapa bagian tubuhnya. "Banyak nyamuk," keluh Darel akhirnya. Tiba-tiba lampu menyala, memperlihatkan Kezia yang sudah duduk di sisi ranjang dengan kelambu tersingkap. "Kamu di sini saja," kata Kezia pada Darel sambil berdiri. Darel berdiri dan menatap Kezia ragu. Bila ia di dalam ranjang yang dikelilingi kelambu, itu artinya Kezia tidur di lantai dan akan digigit nyamuk.
Seketika rasa tidak tega mengusik hatinya. "Aku tidak apa-apa," tukas Kezia lembut dengan senyum tipis saat melihat ekspresi Darrell yang terlihat ragu. Bisa melihat wajah Darrell yang biasanya angkuh, jadi selembut ini sudah membuat Kezia senang. Darrell tersentuh. "Tidak, mungkin kita bisa berbagi tempat tidur," kata Darrell akhirnya. "Hanya semalam. Iya, hanya malam ini mereka akan tidur seranjang demi menghindari serangan nyamuk. Tapi kita suami istri," tukas Darrell cepat yang seketika membuat wajahnya terasa panas menyadari apa yang ia ucapkan. "Suami istri?" Wajah Kezia merona. Ia menatap Darrell ragu, namun wajah tampan itu terlihat kaku. Alih-alih tertawa karena geli melihat wajah Darrell yang terlihat tegang, Kezia mengangguk setuju. "Mungkin sebaiknya lampunya dibiarkan menyala saja," kata Kezia bijak. Darrell mengangguk setuju. Dengan lampu terang mereka pasti tidak akan berbuat aneh dan akal sehat akan tetap terjaga. Dan baru saja Darrell melangkah mendekati ranjang, lampu yang mereka inginkan itu padam, membuat kamar menjadi gelap gulita. Darrell mengumpat kecil. "Mungkin ada pohon tumbang hingga listrik terputus," kata Kezia menebak. "Ini memang sering terjadi bila hujan lebat dan angin kencang." Darrell menghela nafas berat. Akhirnya tanpa punya pilihan, ia dan Kezia naik ke atas ranjang. Sekarang Darrell sudah terbebas dari gigitan nyamuk. Namun ada sesuatu yang juga ingin dibebaskan. Sesuatu yang semakin menggila saat ia berdekatan dengan Kezia seperti ini. Kulit lengan Kezia yang halus tanpa sengaja bergesekan dengan lengannya, membuat Darrell makin menahan nafas. Belum lagi wangi tubuh Kezia yang sangat lembut. Rasanya Darrell ingin merengkuh tubuh itu ke dalam pelukannya saat ini juga. Mengecup lehernya dengan gairah yang makin memuncak dan melayang mendengar suara desahan Kezia yang pastinya sangat menggoda. Di luar hujan semakin lebat. Udara juga terasa semakin dingin. Gejolak di dalam hati semakin membara. Darrell merasa sangat tersiksa. Satu-satunya cara yang bisa ia lakukan hanyalah memejamkan mata dan menarik nafas pendek agar wangi tubuh Kezia tidak terlalu terhirup oleh hidungnya. Namun usaha Darrell gagal total. Bayangan-bayangan penuh gairah makin memenuhi hayalnya. Darrell tak mampu lagi menahan diri. "Kezia," bisik Darrell serak pada akhirnya. "Ya," sahut Kezia dengan suara yang sama paraunya dan terkesan mendesis. Apa Kezia juga memikirkan hal yang sama dengan dirinya? Darrell merasa mendapat angin segar. Akhirnya tanpa bersuara dan dalam kegelapan malam, ia merapatkan tubuhnya pada Kezia. Dengan tangan yang melingkar memeluk tubuh Kezia, Darrell mendekatkan bibirnya ke pipi Kezia. Awalnya hanya ciuman lembut di pipi, namun makin lama bibir Darrell bergerak makin liar menelusuri rahang Kezia, dan akhirnya berhenti di bibir mungil istrinya yang polos. Tanpa mengucapkan apapun, Darrell mengecupnya pelan. Kezia gelagapan, kaku dan tidak punya pengalaman sama sekali. Ia berusaha menolak Darrell dengan lembut, namun hal itu justru membuat Darrell makin bergairah. Dengan tangan yang mulai nakal bergerilya di tubuh Kezia, Darrell memperdalam ciumannya. Ia memiliki banyak pengalaman sebelumnya bersama wanita, dan menaklukkan Kezia bukanlah hal sulit baginya. Tetes-tetes hujan semakin lebat mengguyur bumi. Di dalam kamar, Darrell semakin bergairah mencumbu Kezia, meneguk kenikmatan dunia yang terindah. Sinar cahaya matahari pagi menembus dinding kamar dari papan yang susunannya tidak terlalu rapat. Kezia membuka mata, perlahan dan mulai mengumpul sisa-sisa kesadarannya yang terbawa ke alam mimpi. Seketika wajahnya memanas menyadari apa yang sudah terjadi. Kondisi ia dan Darrell yang berpelukan di balik selimut tipis usang makin memperkuat ingatannya akan keindahan tadi malam. Wajah Kezia makin memanas saat mengingat bagaimana tadi malam mereka bercinta penuh gairah. Itu pengalaman pertama baginya. Namun sepertinya tidak untuk Darrell. Darrell terasa sudah sangat berpengalaman.
Tapi bagi Kezia hal itu tidak menjadi masalah. Darrell pria metropolitan bukan? Pastinya ia memiliki pola pikir bahwa hubungan intim dengan wanita tidak harus ada ikatan yang sah lebih dulu, alias bebas. Kezia sama sekali tidak menyesal menyerahkan diri pada Darrell. Memang sudah seharusnya ia menunaikan kewajibannya sebagai istri. Ia justru senang Darrell akhirnya mengambil haknya sebagai suami. Bukankah ini artinya Darrell sudah menerima dirinya? Kezia tersenyum lebar. Hatinya terasa hangat oleh perasaan cinta pada Darrell. Ia sendiri tidak tahu sejak kapan jatuh cinta pada Darrell. Tapi bunga-bunga cinta seakan semua bermekaran di taman hatinya. Kezia menyibak selimut, bangun dan duduk di sisi ranjang. Setelah itu, ia menyibak kelambu dan turun dari ranjang. Saat berjalan, pusat dirinya masih terasa nyeri. Tapi bagi Kezia, semuanya terasa indah. Dan ia tidak akan jera mengulanginya lagi dan lagi hanya karena sisa rasa nyeri ini. Sambil bersenandung kecil, Kezia melangkah menuju kamar mandi. Dengan riang, ia meraih gayung air dan menyiram tubuh. Rasa dingin seketika membuat tubuhnya menggigil dan gigi gemeletup. Namun rasa dingin itu tidak menghapus kebahagiaan di hati Kezia sedikit pun. Bayangan percintaan mereka dengan setia bermain di depan matanya, seperti menonton layar lebar. Kini ia sudah menjadi istri Darrell sepenuhnya, secara lahir dan batin. Kezia kembali mengguyur air ke tubuhnya dan sekali lagi giginya gemeletup, menggigil karena dingin. Namun senyum manis terus terukir di wajahnya. Kezia bahagia. Setelah puas memanjakan diri saat mandi, Kezia keluar dari kamar mandi. Saat itulah ia melihat Darrell sudah berdiri di dekat kursi dan menatap keluar jendela. Sinar matahari pagi yang cerah setelah badai tadi malam menyinari tubuhnya yang gagah. Darrell mengenakan kemeja yang sudah jauh dari kata rapi. Rambutnya yang masih berantakan saat bangun tidur membuatnya terlihat sangat tampan. Wajah Kezia memerah saat Darrell menoleh dan menatapnya. Seketika ia membeku mendapati wajah itu tanpa senyum. Darrell sama sekali tidak terlihat bahagia. "Siapkan barang-barangmu, sebentar lagi kita pulang. Aku ada rapat 2 jam lagi," kata Darrell datar. Kezia terdiam. Ia tidak menyangka, setelah mereka melalui malam yang indah penuh gairah, reaksi Darrell padanya sedatar ini. Sebuah pemikiran menyentak kesadaran Kezia, membuatnya tahu diri. Mungkin bagi Darrell tadi malam itu bukanlah hal terindah, tidak berarti apa-apa, karena pastinya Darrell sudah terbiasa melakukannya dengan wanita lain, bukan? Bisa saja tadi malam Darrell menggaulinya hanya karena faktor udara yang dingin hingga membuatnya butuh kehangatan. Akhirnya Kezia mengangguk enggan, menyembunyikan kekecewaannya dalam-dalam. Dengan langkah berat, ia masuk ke dalam kamar untuk bersiap-siap. Saat matanya melihat ke arah ranjang, rasa pilu menusuk hatinya. Di ranjang itu masih terlihat bekas merah, darah perawannya, juga bekas percintaan mereka tadi malam. Mahkotanya telah ia serahkan pada Darrell. Kezia tahu ia tidak boleh menyesal. Semuanya sudah terjadi. Meski terasa menyakitkan, ia harus tegar menerima. Sambil menahan air mata yang tiba-tiba saja memenuhi pelupuk mata, Kezia meraih tasnya dan bersiap-siap. Darrell baru saja keluar dari ruang rapat di kantornya. Meski tidak bisa berkonsentrasi, rapat hari ini berjalan cukup lancar. "1 gelas kopi hitam, San," kata Darrell pada sekretarisnya yang berjalan di sisinya. "Baik, Pak," sahut Sandra sopan. Setelah itu Darrell melangkah dengan cepat ke ruangannya. Begitu masuk, ia langsung duduk di kursi empuk di balik meja kerja. Menyandarkan diri dan memejamkan mata. Tangannya memijit pelan kening yang sebenarnya tidak pusing. Tidak lama kemudian, Darrell menghela nafas panjang. Kenangan tadi malam bersama Kezia bermain di benaknya bak layar lebar yang terpampang jelas di depan mata. Darrell tahu tadi malam adalah kali pertama bagi Kezia.
dan ia puas sekaligus bangga. Senakal apapun seorang pria saat lajang, ia akan selalu merasa bangga tatkala mendapati istrinya masih perawan, bahwa ia adalah lelaki pertama. Pintu yang terbuka membuyarkan lamunan Darel. Sandra masuk membawakan segelas kopi. Setelah Sandra berlalu, Darel segera meraih gelas kopi dan mulai menyesapnya. Ia butuh kopi untuk mengusir bayangan Kezia yang terus memenuhi benaknya. Tapi ternyata, kopi bukanlah pengusir yang ampuh. Buktinya Darel makin merana dan mengerang kesal saat bayangan Kezia justru makin menggoda. Tersenyum manis mengundang hasrat, membuatnya hampir gila. Apa yang harus ia lakukan? Mendatangi Kezia. Lalu apa yang harus ia katakan pada istrinya itu? Bahwa ia sangat menikmati percintaan penuh gairah mereka tadi malam. Bahwa ia ingin mengulanginya lagi dan lagi. Bahwa ia puas dan ketagihan. Darel menangkup kedua telapak tangan pada wajahnya yang terasa panas. Frustasi tak jelas. Ia tak mungkin berani melakukan itu semua. Ia masih punya harga diri, gengsi. Raymond mendatangi Kezia yang terlihat sedang sibuk di dapur. Kezia baru saja tiba tadi pagi dari kampung. Dan seperti biasa, aktivitas Kezia tidak jauh dari membersihkan rumah dan urusan dapur, hingga menerbitkan rasa simpati di hati Raymond. Bahkan saat sore menjelang seperti ini, Kezia sudah bersiap diri di dapur, mencuci beberapa gelas kotor dan siap-siap untuk memasak. Kezia menoleh dengan tangan masih memegang gelas yang berlumur busa sabun. "Iya," sahut Kezia sambil tersenyum tipis. "Bagaimana jika kita jalan-jalan?" tanya Raymond sambil berdiri bersandar di dinding tidak jauh dari Kezia dengan kedua tangan terlipat di dada. Kezia tersenyum tipis dan menggeleng. "Aku tidak bisa, Ray. Aku harus memasak untuk makan malam," jawab Kezia lembut. Ia kembali memalingkan wajah ke bak cuci piring dan melanjutkan pekerjaannya. "Kita bisa makan malam di luar," Raymond memujuk. Kezia kembali menoleh untuk menatap Raymond. "Tapi bagaimana dengan Darel? Aku harus memasak untuknya." "Darel bisa saja sudah makan malam di luar," kata Raymond ingin meyakinkan Kezia. "Ayolah Kezia, kita jalan-jalan. Aku ingin mengajakmu melihat matahari terbenam." Kezia menatap Raymond sejenak. Setelah melihat betapa berharapnya Raymond, akhirnya ia mengangguk. Semoga saja mereka telah kembali ke rumah sebelum Darel pulang. Darel sedang duduk di sebuah kursi di bibir pantai resort milik keluarganya ditemani Sandra. Sore ini ia memiliki janji untuk bertemu dengan salah satu relasi bisnisnya dari negeri jiran yang diinapkan di resort. Sambil menunggu, Darel duduk menikmati indahnya cahaya matahari sore yang berkilau keperakan di air laut. Angin bertiup sepoi-sepoi memberikan rasa segar. "Mr. Hu berapa lama di sini, San?" tanya Darel sambil menoleh pada Sandra. Sandra tersenyum manis. "Beliau besok sudah pulang, Pak," jawab Sandra dengan suara merdu. Darel menatap Sandra sejenak, lalu memalingkan wajah untuk menatap laut. Sebenarnya Darel sangat sadar bahwa Sandra tertarik padanya. Tapi selama ini perasaannya biasa-biasa saja. Sandra cantik, tapi tidak bisa membuatnya tertarik. Saat menatap laut itulah mata Darel membesar. Terlihat dua orang yang baru saja datang dan berjalan menyusuri bibir pantai. Kaki mereka sesekali diempas ombak. Si wanita mengenakan celana pendek setengah paha dan blus lengan pendek. Sedangkan si pria mengenakan celana jeans sebatas lutut dipadu dengan kaos pas tubuh tanpa lengan. Mereka terlihat sangat serasi. Si wanita bertubuh indah ideal, sedangkan si pria bertubuh tinggi gagah. Dada Darel bergelombang, terbakar melihat pemandangan itu. Si wanita adalah istrinya, dan si pria adalah sepupunya. Berani sekali mereka berkencan di belakangnya. Mungkin jika ia tidak berada di sini hari ini, maka sampai kapanpun ia tidak akan tahu kalau diam-diam keduanya mengunjungi tempat-tempat romantis. Sudah bolehkah ia mengambil kesimpulan bahwa Raymond naksir Kezia? Darel mengumpat dalam hati. Kezia memang sangat menarik, apalagi setelah penampilannya berubah. Darel yakin bukan hanya Raymond yang akan tertarik, tapi juga pria-pria lain.
"Pak," panggil Sandra dengan suara yang cukup keras. Lamunan Darrell buyar. Ia tersentak dan menoleh ke arah Sandra. Sandra terlihat sudah berdiri. Di dekatnya ada 2 orang pria. Yang satunya terlihat seumuran dengan Darrell, dan satunya lagi lebih tua dengan kepala yang mulai botak. "Mr. Ho," sapa Darrell sambil berdiri dan mengulur tangan pada pria setengah baya itu. Senyum kaku terukir di wajah tampannya. Mr. Ho tersenyum lebar dan menyambut uluran tangan Darrell dengan erat. Setelah berjabat tangan dengan Mr. Ho, Darrell berjabat dengan pria yang satunya lagi, lalu mengajak keduanya duduk. Memesan minuman dan mulai membicarakan bisnis. Sejujurnya sedikit pun Darrell tidak bisa berkonsentrasi dengan omongan relasi bisnisnya. Pikirannya melayang ke sana, pada 2 insan yang sedang duduk berdua di bibir pantai sambil memandang matahari terbenam. Hati Darrell sungguh terasa panas. Tapi ia tidak bisa melakukan apapun untuk mencegah kedua insan itu menikmati sore indah mereka. Ada Mr. Ho di dekatnya, dan ia harus menjaga harismanya sebagai seorang pengusaha. Tanpa punya pilihan, Darrell bertahan meski kursi yang ia duduki serasa dipenuhi beling tajam yang menusuk bokong dan membuatnya ingin segera bangun. Angin laut yang seharusnya berembus sejuk, terasa panas membakar seluruh tubuh Darrell, membakar hatinya, membuat ia tersiksa tanpa bisa berbuat apa-apa. Untuk pertama kalinya, Darrell menyesal telah menyembunyikan pernikahannya, telah tidak mengakui bahwa Kezia adalah istrinya. Jika sejak awal semua tahu Kezia adalah miliknya, pasti tidak akan ada yang berani mengajak kencan. Pasti Raymond tidak akan selancang itu duduk berdua dengan Kezia di tempat seromantis ini, dan ia bisa duduk tenang di sini.